Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur pagi ini kita boleh ada lagi di dalam rumah Tuhan. Dan saya percaya bahwa ini semua karena anugerah Tuhan. Dan saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang berbicara tentang memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Dan sebelum kita baca dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita sama-sama berdoa, mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, bersyukur kepada Engkau Tuhan. Pagi ini kami ada karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan kami tahu kami diperhadapkan berbagai masalah dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kami mau terus beriman, percaya sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau adalah Allah pengharapan kami yang pasti, dan pertolongan kami hanya datang daripada Engkau Tuhan. Berdoa kiranya Engkau sucikan hati kami, pikiran kami, seluruh panca indera kami, sehingga kami boleh layak untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kuasa kegelapan roh jahat iblis kami patahkan dalam nama Yesus, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami, dan kami boleh diberkati oleh Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siap untuk mendengar firman-Mu dan melakukannya. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Allah yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-8. Secara singkat saya akan membacakannya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti dan disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar, Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Saya tertarik dengan ayat ini karena memang betul hari-hari ini kita dihadapkan dengan COVID-19 yang mengancam keselamatan jiwa dari umat manusia, khususnya kita orang yang percaya kepada Tuhan. Saya ingin supaya kita memahami secara serius dengan benar akan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita harus memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Definisi iman adalah iman penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ini pertama. Yang kedua adalah percaya secara total kepada janji Tuhan. Itu adalah definisi iman. Hari ini saya mau katakan bahwa perempuan ini memiliki iman yang sangat kreatif, iman yang bekerja secara aktif, karena dia tahu persis bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup untuk memberikan jawaban bagi hidupnya, khususnya anaknya yang kerasukan setan pada waktu itu. Dia tidak salah alamat, dia datang kepada alamat yang jelas, alamat yang tepat, karena dia tahu bahwa hanya Tuhanlah yang memiliki otoritas dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan manusia yang ada dalam dunia ini. Hari ini saya percaya bahwa kita membutuhkan kehadiran Tuhan.
Yang menjadi persoalannya adalah apakah kita mau beriman kepada Tuhan ketika kita diperhadapkan pergumulan masalah yang serius. Dan ini adalah merupakan sebuah tantangan yang harus kita sama-sama hadapi, dan kita tidak bisa menghindari dari tantangan ini. Kita lihat bahwa perempuan ini dalam ayat yang ke-22, dia datang kepada Tuhan, dia mohon belas kasihan karena mengingat bahwa anaknya yang sangat menderita karena kerasukan setan, roh jahat. Dalam ayat 23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Perhatikan baik Bapak Ibu, saudara yang mendengar khotbah ini, kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan seolah-olah berdiam diri ketika kita minta tolong kepadanya. Tuhan seolah-olah membiarkan kita berjalan sendiri. Tetapi justru ini yang jadi perhatian saya adalah bahwa sesungguhnya kita perlu iman. Iman itu adalah tanpa kita merasa curiga kepada Tuhan. Iman adalah berpikir secara positif, karena Tuhan tidak pernah menolak kita. Dia mau menerima kita apa adanya. Oleh karenanya perempuan ini datang dengan penuh kesungguhan hatinya. Dia pertama kali dia datang dan dia meminta belas kasihan daripada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang memberikan jawaban atas kehidupannya, pergumulan demi masalah yang dihadapi. Tapi dia tetap berteriak minta tolong kepada Tuhan. Sekali kita minta tolong kepada Tuhan, dua kali kita minta tolong kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak kita. Tetapi ketika kita datang minta tolong kepada manusia, satu kali dia bisa menolong kita, dua kali dia bisa menolong kita, tapi tiga kali mungkin saja dia punya keperluan sehingga dia tidak bisa menolong kita. Dia penuh dengan keterbatasan dan tidak bisa menolong kita. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, oleh karenanya perempuan datang dari berteriak-teriak. Dalam 24 dikatakan, ayat 24 dari Injil Matius pasal 15, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perhatikan baik bahwa perempuan ini tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh siapapun. Dia tidak peduli dengan apa yang dihadapi hari ini. Apakah Yesus seolah-olah menolak dia, tetapi dia tetap mendekat. Dalam ayat 25 dikatakan bahwa tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dengar baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perbaikilah hubunganmu dengan Tuhan, menyembahlah Tuhan, menyemujilah Tuhan dalam keadaan situasi kondisi apapun. Karena Tuhan itu ketika kita menyembah Dia, maka kita sedang mengetok pintu kerajaan Allah, pintu berkat itu. Dan jangan sampai berhenti berteriak, jangan sampai berhenti menyembah Tuhan, sekalipun kita harus menghadapi situasi yang tidak kondusif seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayat 26 dikatakan bahwa Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perhatikan baik saudara, ini adalah tamparan yang keras bagi perempuan Kanaan ini. Seolah-olah perempuan ini dianggap anjing, saudara. Apakah saudara terima dengan kata-kata perlakuan seperti ini? Kata-kata yang menyakitkan sekali, kata-kata yang bisa saja membuat kita tersinggung. Tetapi perempuan ini tetap percaya karena dia memiliki iman kepada Tuhan. Apapun kata Tuhan, apakah disebut anjing atau binatang apapun, tapi dia tetap mengatakan bahwa hanya Yesus yang bisa menolong kehidupannya. Iman yang kreatif inilah yang menghasilkan mujizat. Iman yang bergerak terus, pantang mundur saudara. Inilah namanya memiliki iman yang kuat dalam Tuhan. Tidak ada satupun alasan, tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi seseorang untuk datang kepada Tuhan ketika dia memiliki iman yang kuat. Ayat 26 dikatakan bahwa Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti dan yang disediakan bagi anak-anak dan lemparkan kepada anjing. Perhatikan baik saudara,
Ini merupakan sebuah kata-kata yang sangat menyakitkan hati seseorang ketika dia diperlakukan seperti anjing. Tetapi perempuan ini lagi-lagi perempuan ini katakan bahwa benar Tuhan, ayat 27, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perhatikan baik, iman ini tidak bisa mundur langkah pun ke belakang. Dia tetap maju dan dia tetap berkata bahwa benar Tuhan. Tetapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini membuktikan bahwa imannya kuat, siapapun tidak bisa menghalanginya. Sekalipun itu sakit rasanya secara daging, ini merontak sekalipun dia seorang yang betul-betul minta tolong. Tapi ketika dia datang, kalau orang yang tidak memiliki iman yang kuat, dia akan mundur secara perlahan-lahan, atau dia bisa marah, dia bisa berteriak, dia bisa katakan Yesus itu tidak patut disebut, Yesus tidak patut disebut juru selamat karena dia menolak saya, dia bilang saya anjing. Tapi perempuan itu tetap katakan bahwa justru dia makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28 ini merupakan awal daripada sebuah pemulihan yang luar biasa. Dikatakan dari ayat 28 dari Injil Matius pasal 15. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perhatikan baik saudara, iman yang kreatif akan menghasilkan mujizat besar. Apa yang tidak dapat dibuat oleh manusia, Tuhan sanggup membuatnya, Tuhan sanggup melakukannya, karena Dia adalah Allah penguasa tunggal baik di surga maupun di bumi. Dan Tuhan, di gudangnya Tuhan itu, di gudangnya kerajaan Allah itu adalah banyak berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari Bapak Ibu percaya sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, karena ini adalah merupakan sebuah titik awal di mana kita akan mengalami mujizat yang besar yang Tuhan sediakan dan Tuhan lakukan bagi orang yang memiliki iman yang kuat dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang singkat ini saya percaya bahwa akan mengubah hati kita yang mungkin hari-hari ini kita ragu, mungkin hari ini kita kecewa, kita cemas, kita takut dengan apa yang sedang terjadi di bangsa kita, COVID-19 ini saudara. Tapi percayalah bahwa ketika kita memiliki iman yang kuat, apapun terjadi, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan saya garis bawahi, Tuhan sedang menguji kita, Tuhan sedang menguji iman kita, tetapi Tuhan juga yang akan memberikan jawaban atas doa-doa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini, dan Tuhan tolong kita, apapun masalahmu, apapun pergumulan yang engkau hadapi, tetap percaya bahwa Yesus sanggup nyatakan mujizat bagi orang yang percaya sepenuhnya pada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati, dan mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman yang Tuhan kita sudah dengar pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Berikan kami iman yang kuat, sehingga apapun yang kami hadapi, benar-benar Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkau sanggup menolong, dan Engkau sanggup untuk menyatakan mujizat-Mu, karena mujizat-Mu hari ini dan selamanya tetap ada untuk orang yang memiliki iman yang kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau berkati seluruh umat-Mu, berkati anak-anak-Mu, seluruh jemaat-Mu, dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu yang mengalami masalah musibah. Dan saya percaya bahwa Tuhan pasti nyatakan kuasa-Nya tepat pada waktunya. Jadilah menurut seperti yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima firman-Mu. Haleluya.